kembali lagi ya Ustazah Dewi dan juga Ustazah Puzai. Biasanya Ustazah Alifah. Iya. Cuma aku suka aja dengan nama Puzai. Gitu ya, Mbak. Karena kan beda dari yang lain. Iya. Malahan sempat saya kira ada turunan India atau ada turunan apa gitu. Ternyata tanjakan ya rumahnya. Betul. Oke, Ustazah Dewi dan juga Ustazah Alifah di TK Cahaya Al-Quran ini memegang kelas berapa? Kalau kebetulan untuk tahun ajaran yang baru ini, alhamdulillah saya sudah pegang kelas sendiri ya Mbak Kiki, itu untuk Rombel B. Oh, Rombel B. Iya. Kalau Ustazah Dewi? Kalau saya Rombel A. Oh, beda ya. Beda. Jadi kalau B itu kan yang udah mau lulus ke SD. Iya. Kalau Yang Rombel A itu baru dari KB ya. Iya. Wah, kayaknya lebih susah yang A ya. Ya begitulah. Iya Harus sih. menyesuaikan diri itu tadi, nanti anaknya kan Iya. biasanya manja, anak yang dari Iya. KB. Iya benar, Terus yang dari kurang KB. mandiri. Iya. Nah, kalau misalkan yang dari KB mungkin dia sudah terbiasa untuk sekolah. Iya, betul. Tapi kan ada yang orang tua itu tidak menyekolahkan di Iya, KB, benar. tapi kan langsung ke TK. Iya, ada juga. Itu kan yang lebih ekstra dong, Nah, greget betul. lagi. Kalau Ustazah Alifah ini udah agak nyantai lah ya. Iya. Mungkin udah kenal sama siswa-siswanya yang Betul. dulunya di A, terus sekarang naik ke B. Nah, Iya. kalau Ustazah Dewi kan Masih baru. anak-anaknya masih baru. Anak-anaknya juga masih imut-imut. Tapi B juga imut-imut loh. Iya. Kayak orang tuanya. Masih sering Loh. Orang tuanya juga. Oh iya, orang tuanya imut juga loh. Iya, Ustazahnya apalagi? Oh iya. Oh, makanya ini yang dikatakan kalau Ustazah TK itu awet muda ya. Iya, betul. Oh iya, karena ketemunya sama yang Muda-muda, imut-imut, iya. yang Saya hidup. hampir setengah abad ini. Oh gitu ya. Oke, kemarin kita udah ngobrolin tentang kecerdasan kinestetik, terus kemudian matematis dan juga linguistik. Nah, selanjutnya nih kan ada 8. Nah, selanjutnya kecerdasan yang seperti apa lagi Ustazah? Naturalis, Intrapersonal dan sama interpersonal. Oh beda ya, Beda. intra dan juga inter. Inter. Tapi kita bahasnya naturalis dulu deh ya. Iya, oke. Kalau naturalis tuh gimana? Lebih ke natural ya. Natural. Kayaknya namanya naturalis, jadi natural. Kayak apa ya, Us? Dia lebih apa ya? Dia lebih dominan ke alam. Oh, lebih ke alam. Menyatu Juga- dengan alam mungkin ya, bukan Us. menyatu dengan alam ya. Kalau Itu sekarang kayak itu, yoga berarti ya. kalau sekarang bahasanya tuh apa? Cewek bumi. Cewek bumi. Kayak Ustazah Alifah bajunya. Tonya. Ya pagi juga tuh. Iya. Jadi dia tuh lebih apa ya? Suka merawat lingkungan, tanaman. Jadi kan ada nih beberapa, kalau saya mungkin arahnya bukan ke tanamannya, Mbak Kiki memang nggak bisa juga, nggak punya bakat untuk merawat tanamannya. Kadang kita tuh cuma bisa menyiram, kasih pupuk. Kan mungkin ada yang apa sih namanya, mencangkok. Dia kan ada mencangkok. Nah iya. dia tuh mungkin Respect apa ya? terhadap Respect, lingkungan betul. sekitar. Oh, Kayak gitu gitu. ya. Misalnya oh iya ya di sini apa namanya ada tanaman, misalnya apa, oh tanamannya mau aku rawat, oh kayaknya kotor, oh ada daun keringnya, mau di ini mau disapu atau, nah itu respect dengan lingkungan yang ada di sekitar. Misalnya bangun tidur bisa juga kan, Bisa. langsung dibersihin kayak gitu. Dia sifatnya kayak natural, berjalan aja kayak sesuai dengan kesehariannya dia. Betul. Yang dicontohkan sama mungkin kakaknya atau orang tuanya, lebih ke lingkungan aja, natural itu lebih ke lingkungan sekitar, Lingkungan respect sekitar dengan lingkungan gitu ya. sekitar, seperti itu anaknya. Bisa nggak sih itu dimasukkan ke kategori naturalis? Kalau misalkan dia itu bersih-bersih rumah gitu, Bisa. beres-beres rumah, kayak Bisa, gitu. bisa. Bisa. Juga kita ada dorongan juga ya Mbak Kiki untuk membiasakan anak seperti itu juga ya. Jadi mungkin anak sudah punya bekal apa kecerdasannya, kita juga harus mendorong juga untuk membiasakan anak setiap bangun pagi harus menata tempat tidurnya sendiri, beres-beres kamarnya sendiri. Terus apa memakai baju sendiri. Kalau anak TK kan masih ada yang belum bisa nih. Iya. Nah kita juga nggak boleh terlalu memanjakan anak untuk memakaikannya. Kita juga harus biasakan anak untuk memakai sendiri. Mungkin awal-awal kita bisa apa ya, belajarin dulu lah. Terus di minggu selanjutnya kita bantuin apa yang tidak bisa. Mungkin dengan itu anak-anak juga apa biasa ya pakai baju sendiri, pakai
tas sendiri, sepatu sendiri gitu. Oh, mungkin di awal-awal yang kesulitan itu buat anak kalau bajunya kancing. Nah, gitu. Dia mau masukin kancing kan bingung, Iya. mau ngeluarin Biasanya juga kancing yang bingung. pertama dimasukkan ke kancing yang nomor 2. Iya, jadi kayak gini ya akhirnya ya. Iya, tapi itu lucu juga. Dan itu kalau misalkan kita udah lihat nih si anak, kalau misalkan di rumah dia mau nih bebantu, mau beberes gitu, terus dia mau mandiri, itu berarti tetap harus kita dorong ya, nggak apa-apa gitu ya. Bukan malah kasihan ya ampun anakku kasihan, Iya, ada apa-apa yang kerja seperti sendiri itu. gitu ya. Ada yang seperti itu memang. Padahal itu ya tidak bagus juga buat anak ke depannya. Karena anak itu kan suatu saat dia akan jadi, ya itu tadi, harus mandiri. Apa-apa kita ya harus lepaskan dia. Maksudnya lepas bukan berarti kita tidak mengawasi. Tidak, dari usia dini juga sudah ada kemandirian seperti mandi sendiri, makan sendiri, sesuai dengan itu umurnya. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tahu anak itu umur sekian, pendidikannya mandiri itu harus ada sampai umur sekian. Nah, nanti kelanjutannya di umur yang memang benar-benar dia butuhkan kemandirian itu dia sudah siap. Nah, seperti itu. Oh, oke. Jadi memang mandiri itu kalau di anak usia dini tuh harus ya. Jadi ini pesannya buat orang tua yang di rumah yang menonton podcast kita juga. Itu jangan menahan anak kalau misalkan anak sudah mau berusaha mandiri. Kadang kan aku maunya sendiri, udah sama bunda aja gitu. cepet gitu. Padahal kan emang gerakan anak sama orang dewasa beda ya. Kayak gitu. Jadi berarti sudahlah biarkan saja. Biar kita lihat aja, natural aja. Mm-mm. Jadi seperti itu. Itulah kecerdasan naturalis ya. Betul. Nanti dari situ kan anak bisa punya itu kayak loh ini kok misal kayak pasang kancing ya, loh ini kok gini ya, kok sisa satu. Nah dia kan berpikir nanti dari situ. Jadi ada pengalaman tersendiri. Anak-anak usia dini itu kita mengajarkan kemandirian. Dari kemandirian itu kan bisa jadi habit, kebiasaan. Dari kebiasaan anak tersebut, dari habit tersebut bisa memunculkan karakter anak itu seperti apa, ya didukung dari orang tua, lingkungan itu tadi. Yang mendukung. Kalau memang orang tua tidak mendukung, lingkungannya mendukung, nggak bisa juga. Berarti harus jadi keseluruhan memang, ya. Keseluruhan dari sekolah kita harus mandiri ini sampai ngomong anaknya sudah bisa dari rumah. Aduh iya sayang, sini mama mama pakaikan bajunya. Waduh ya percuma kalau kayak gitu. Jadi saling berkesinambungan, saling melengkapi ya mungkin ya usia antara orang tua dan guru, sekolah juga ya. Orang tua dan guru saling itu tadi berpartner. Memang harus di sekolah diajarkan begini, sudah dipraktekkan, sudah bisa di rumah kalau bisa ya dipraktekkan seperti itu juga. Jadi hasilnya nanti ada dari kebiasaan tersebut, dari habits itu tersebut kan bisa memunculkan karakter anak itu sendiri seperti apa. Oke. Ini berarti pesannya untuk orang tua juga gitu ya. Iya, nah, benar. kemudian kecerdasan apa lagi tadi? Inter dan intra. Intra dan inter itu beda ya? Beda. Kalau intra itu apa? Kalau intra itu lebih ke anaknya itu lebih ke pendiam ya usia. Pendiam. Kayak Personalis individual. Lebih ke individual. Gitu. Anaknya itu lebih cuek. Cuek. Berarti ada temannya nangis, ya udah ya biarin aja ya. Mungkin dia emang nangis kenapa? Cuman gitu aja. Iya. Tapi ada banyak itunya ya kalau anak intra itu kayak gregetnya itu kurang biasanya ke sesama. Kepekaan untuk lingkungannya itu kurang bagi. Kepekaannya kurang, tapi bukan berarti dia pendiam. Bisa jadi ya Bisa jadi itu. Biasanya kalau di kemarin tuh ada anak yang intra ya. Di kelas tuh ada yang intra. Dia itu lebih ke kalau ada temennya nangis, dia cuma kenapa sih dia nangis gitu. Iya. Jadi ada temen satunya lihat temennya yang nangis, dia baru dia nangis. Mungkin ada yang sakit ya. Itu kan beda Mbak Kiki. Oh iya, beda ya. Kepekaannya kayak gitu itu kayak responnya betul. Dia kurang respect apa enggak sih dengan keadaan yang seperti itu. Dia lebih ke gitu cuek ya. kayak gitu. Cuek ya. Putri saya juga seperti itu, ada yang seperti itu. Malah iya sih.
Ternyata itu satu juga rahim aja sudah Iya. menghasilkan karakter Iya, dan anak yang berbeda gitu Betul. ya. Oh berarti ada yang seperti itu juga. Nah kalau untuk menangani anak yang intra kayak gitu, gimana dong Ustazah untuk mendekatkannya supaya maksudnya dia itu lebih peka lagi? Lebih mengasah kenalarnya aja, lebih ke itunya apa namanya, apa sih Us? Jadi kita beri contoh seperti ini Mbak Gigi. Contohnya nanti kalau seumpama si A ya, si A nanti nangis, tapi kalau kita nggak ada pedulinya sama si A, nanti kalau ada apa-apa gimana? Terus kita juga bisa membalikan posisi gitu loh Mbak Gigi. Contohnya kalau si yang intranya ini ada sesuatu yang melukai dia, terus teman-temannya nggak ada yang menolong, gimana perasaannya? Jadi gitu. iya. Kita coba ke perasaannya dulu gitu. Gimana kalau Empatinya ya, Us. empatinya gimana Empatinya. gitu. Oh seperti itu ya untuk Iya. menangani Iya. anak-anak yang intra. Misalnya dia lagi sakit atau lagi nangis karena kesakitan nih. Nah, di situ kita maksudnya itu kayak tuh kalau sakit kayak gitu, ndak ada yang tanya, teman-temanmu pada cuek semua, perasaanmu gimana? Oh, Nah, iya. kan lebih Jadi mengena dia. lebih mengena ya. Iya. Dan dia juga Mengena. berpikir, Nah, nanti kalau aku iya, ada ya. apa-apa siapa yang menolong? Nah, Kayak gitu. sama. Itu yang intra. Berarti Intra. kalau ada intra, ada inter. Inter. Berarti kalau inter kebalikannya. Iya. Kebalikannya kalau inter. Kalau inter ini lebih lebih Anak yang simpati, supel. iya, Ha. simpati, empati, dia humble gitu Mbak Gigi sama lingkungannya. Lebih asik Asik berarti. gitu. ya. Kayak kita nih asik nih. Iya benar. Iya benar, kita ngobrol gini kan Iya. asik juga gitu ya. Oh itu kalau yang inter berarti Kebalikan dari dari intra. Benar. Berarti dia lebih supel ya. Oh. Maksudnya kalau ada temennya yang nangis, Ya, dia lebih langsung empatinya. dia langsung respect ya. Misalkan Iya. minta tolong ke ustazahnya atau ke teman-temannya seperti itu ya. Ustazah, ini temanku nangis kayak gitu. Ustazah, ini temanku berdarah habis jatuh. Nah, itu termasuk inter. Ini ada yang Dianya lucu, ada Mbak Gigi. empati apa? Iya. Oh gitu, ada yang lucu, tapi Iya. nanti ya di part 3 Oke. ya. Biar penasaran untuk yang menonton. Oke, kita lanjut nanti.